Apa yang kita sudah dengar malam hari ini Bapak Ibu, saya menggarisbawahi tadi adalah iman, ya. Iman yang tidak goyah, iman yang pasti yang ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, setelah kita menjadi orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah punya iman, saya percaya Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Amin ya Bapak Ibu. Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Seperti yang tadi saudara kita, saudara Elisa ya, setelah kita menerima berkat Tuhan, setelah kita menerima keselamatan buat kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, tadi Pak Sabto menuntun kita untuk doa untuk terima Tuhan Yesus. Maka biarlah apa yang sudah kita terima kita mulai transfer kepada orang lain. Ya, apakah itu keselamatan kita mulai bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Apakah itu kesembuhan. Tadi Pak Aming juga menyatakan ekonomi Indonesia dan lain sebagainya, kita mungkin juga mengalami berkat-berkat secara materi, secara ekonomi. Maka biarlah kita menceritakan itu kepada orang lain Bapak Ibu. Entah bagaimana ada banyak orang salah berpikir bahwa ketika kita diberkati itu hanya buat kita. Ketika kita mendapat mujizat itu buat kita. No, bukan. Ya. Tetapi supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Ini yang harus kita ingat dengan baik, dengan benar. Bahwa Tuhan memberkati kita untuk kita menjadi berkat juga buat orang lain. Dan saya percaya mulai dari hal-hal yang kecil, saudara. Ya, mungkin kita berpikir, wah saya harus jadi pendeta yang besar, penginjil yang besar. No. Dari kehidupan kita yang mulai dari kecil, Bapak Ibu. Kemarin pagi saya akan berangkat ke satu seminar yang saya ikuti selama 3 hari. Ya, hari Kamis, Jumat, dan hari ini sampai hari ini hari Sabtu. Saya kemarin sudah berangkat kira-kira jam 9-an gitu. Dan saya agak terlambat karena ada urusan Bapak Ibu. Begitu saya keluar dari perumahan kami, maka saya belok kiri ya di Jalan Raya Karangtengah di daerah Tangerang, saudara. Saya melihat ada seorang yang jalan kaki di pinggir jalan, ya. Jalan kami itu sempit, trotoarnya itu hampir tidak ada. Jadi ibu ini jalan dengan agak sulit menghindari kendaraan-kendaraan yang lewat. Terus hati saya rasanya gini, saya perlu ngomong sama ibu ini ya. Lalu tapi saya lihat udah jam 9 lewat gitu ya. Jadi saya terus dan nggak tahan, akhirnya saya putar balik saudara, saya cari tempat yang cukup untuk parkir motor. Lalu saya tunggu ibu itu datang dan akhirnya kami ketemu, lalu saya panggil. Lalu saya tanya, Bu, tidak naik kendaraan? Dia katakan tidak ya. Lalu saya kenalan, katakanlah begitu, saya tanya namanya, saya tanya pekerjaannya, saya untuk menghubungkan dengan dia, saya kasih uang kecil Bapak Ibu ya. Lalu saya katakan, apakah mau saya doakan? Ya. Dia katakan boleh Pak. Akhirnya saya doakan ibu ini supaya Tuhan menolong kehidupannya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itu adalah hal yang kecil. Tapi memang hal yang kecil dimulai dari saya perlu peduli sama ibu ini. Ya, salah satu yang Pak Vincent ajarkan kepada kita di Harvest Academy adalah memiliki kasih dalam melayani, dalam menginjil. Ya, tentu kita tidak bisa mengasihi langsung pada orang yang kita tidak kenal, saudara. Hanya lewat di jalan begitu aja. Tapi kasih itu muncul dalam bentuk yang namanya peduli. Ketika kita peduli, dan saya percaya Roh Kuduslah yang juga bekerja atas hidup kita, maka itulah yang akan menuntun kita pada kehidupan orang lain. Dulu saya tidak bisa melakukan itu atau saya enggan melakukan itu. Tapi saya percaya pengajaran dari Pak Vincent, ya juga kesaksian Pak Sabto, Pak Dani, teman-teman yang lain, itu mempengaruhi hidup saya Bapak Ibu. Ya, dan bekerja dalam hidup saya. Jadi sekarang kemanapun saya pergi, ini mata kayaknya kayak radar gitu. Yang terbuka supaya ketika kita digerakkan Tuhan untuk berbicara pada seseorang, maka lakukanlah itu. Ya, dan ketika kita melakukannya, kita juga merasakan damai sejahtera. Saya pernah mengalami saudara, saya melayani satu pasca di satu SMP. Begitu mau pulang, ada seorang kakek yang lagi mungkin nunggu cucunya. Saya tergerak untuk atau digerakkan untuk bicara sama kakek ini. Tapi saya pikir gini, ini kakek kan lagi nunggu cucu.
rasanya dia nggak perlu apa-apa gitu. Kemudian saya pulang, tapi dalam perjalanan ada berkecamuk saudara. Harusnya ngomong sama kakek itu, bapak itu. Akhirnya setelah mungkin 3 kilo kali saya pergi saudara. Nggak tahan, akhirnya saya putar balik. Nah ini kadang-kadang kita manusia ini suka enggan saudara. Begitu saya hampir dekat sekolah itu, saya lihat kakek itu keluar dari sekolah itu dan pulang mengantar cucunya. Kesempatannya hilang Bapak Ibu. Ya, hati saya menjadi resah dan saya minta ampun sama Tuhan. Jadi apa yang saya mau sampaikan, dimanapun kita berada, tadi firman yang sudah kita dengar saudara. Ayo dimanapun kita berada, setiap ada kesempatan, pergunakanlah kesempatan itu untuk memberitakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu.